Pemirsa, proses eksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diiringi jerit tangis para emak-emak dan berakhir ricuh. Pemilik kios menolak dilakukan eksekusi lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan. Sejumlah emak-emak pemilik kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terlibat saling dorong dengan polisi. Emak-emak ini menolak eksekusi lapak mereka lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan serta berdalih sudah lama menempati kios. Sebelumnya eksekusi sempat ditunda karena adanya kericuhan. Namun eksekusi kembali dilakukan dengan menerjunkan ratusan aparat kepolisian untuk membantu penertiban. Alhasil, meski sempat terjadi kericuhan, eksekusi terhadap objek sita hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung berhasil dilaksanakan. Dengan diiringi jerit tangis para emak-emak, petugas merobohkan bangunan kios semi permanen. Hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya. Sementara saat ini suasana pasar sudah kondusif dan aparat Polres Ogan Ilir memastikan keamanan pasar terkendali. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Cekcok mewarnai operasi gabungan Dinas Perhubungan bersama TNI Polri yang menyasar kendaraan barang dan tambang di Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pengendara mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman menolak ditilang. Adu mulut antara petugas Satlantas Polres Tangerang Selatan dengan seorang pengemudi tidak terhindarkan saat digelar operasi gabungan oleh Dinas Perhubungan bersama TNI Polri di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Bahkan adu pukul nyaris terjadi sebelum dilerai oleh petugas lainnya. Insiden ini berawal saat pasangan muda-mudi yang mengendarai minibus dihentikan petugas karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Pasangan muda-mudi ini keberatan dihentikan lantaran petugas dianggap tidak sopan. Namun adu mulut akhirnya reda setelah sejumlah petugas Satlantas memberikan pengertian kepada pasangan muda-mudi. Keduanya kemudian meminta maaf kepada polisi, namun ditolak. Karena dinilai telah melanggar aturan lalu lintas, polisi tetap memberikan sanksi tilang kepada keduanya. Tujuannya untuk memberikan rasa disiplin untuk para pengguna jalan, khususnya pengguna jalan angkutan barang dan angkutan orang, termasuk truk. Operasi gabungan ini menyasar kendaraan barang dan tambang yang melebihi tonase jalan dan masih berlalu lalang saat jam larangan operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi massa yang berusaha menjebol pagar, bakar ban hingga melempari petugas dengan botol mineral mewarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Dalam aksinya, massa yang menamakan diri Front Kalimantan Timur menggugat mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi dinasti yang menggurita di Kalimantan Timur di mana ibu kota Nusantara berada. Sejumlah orang dari Front Kalimantan Timur menggugat, berusaha memaksa masuk dengan cara menggoyang-goyangkan pagar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Kokohnya pagar ditambah dengan ketatnya penjagaan dari petugas kepolisian membuat massa akhirnya tak berhasil menerobos. Meski begitu, massa yang kesal langsung melempari petugas dengan botol air mineral. Sempat terjadi ketegangan saat massa melakukan aksi bakar dan hingga nyaris menyambar ke pagar gedung KPK. Polisi yang berjaga langsung menghalau api agar tidak menyambar. Aksi turun ke jalan dengan diwarnai aksi teatrikal ini merupakan bentuk protes massa atas praktik korupsi yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur, tempat IKN berada sekarang. Massa mendesak KPK segera mengusut kasus dugaan praktik korupsi dinasti yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Kalimantan Timur. Hari ini kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bagaimana
kembali membuka data-data kasus-kasus permasalahan yang hari ini menjerat salah satu keluarga klan Bani Masud itu sendiri. Karena kita tahu bahwasannya Kalimantan Timur ini adalah salah satu teritorial yang nantinya akan dibangun satu kantor pemerintahan pusat yakni IKN. Meski gagal menemui perwakilan dari KPK, namun pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang residivis pengedar narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka dibekuk bersama seorang rekannya usai bertransaksi sabu dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Andy Kamba, residivis pengedar narkoba ini tidak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Kota Padang. Tersangka dibekuk bersama Riko, seorang rekannya, usai bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita satu paket sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah penginapan tempat pelaku menginap. Saat dilakukan penggeledahan, Satgas Narkoba Polresta Padang menemukan alat isap sabu dan timbangan digital. Diketahui salah satu tersangka merupakan residivis yang baru 2 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Di tangan tersangka kita temukan satu paket narkotika jenis sabu dan ada alat isap juga yang kita amankan di badan tersangka. Untuk tersangka ini residivis atau bagaimana, Komandan? Ya, satu orang tersangka residivis yang baru keluar juga dari lembaga pemasyarakatan dan kembali bermain dengan barang haram tersebut. Bersama barang bukti, kedua tersangka kemudian digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polrestabes Medan, Sumatera Utara meringkus 4 tersangka sindikat narkoba jaringan internasional dari 4 lokasi berbeda. Barang bukti sabu seberat lebih dari 35 kg dan puluhan ribu butir pil ekstasi dimusnahkan. Usai mendapat informasi keberadaan pelaku, polisi menyergap sindikat pengedar narkoba jaringan internasional di Kota Medan. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sabu seberat 31 kg yang disimpan di dalam mobil. Setelah dilakukan pengembangan, polisi menemukan puluhan ribu pil ekstasi yang disembunyikan di sebuah rumah. Bersama barang bukti, aparat Polrestabes Medan meringkus 4 tersangka dari 4 lokasi berbeda di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Seluruh barang bukti dilakukan uji keaslian oleh tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Selanjutnya lebih dari 35 kg sabu, 4 kg ganja, dan 36 ribu butir pil ekstasi dimusnahkan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami gangguan kejiwaan, seorang ibu rumah tangga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah nekat membakar rumahnya sendiri. Pelaku diamankan petugas Satpol PP karena memaksa masuk ke dalam rumah dan menghambat proses pemadaman api. Warga di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahanduk, Palangkaraya dihebohkan dengan kebakaran sebuah rumah. Dengan peralatan seadanya, mereka memadamkan api yang menghanguskan ruang tamu dan beberapa tumpukan barang. Namun saat berusaha memadamkan kobaran api, M, pemilik rumah, memarahi warga sambil berteriak. Meski sudah dicegah dan dibujuk warga, ibu rumah tangga ini juga memaksa masuk ke dalam rumah. Lantaran terus mengamuk, petugas damkar bersama petugas Satpol PP terpaksa memborgol tangan dan kakinya guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Diduga wanita ini mengalami gangguan kejiwaan dan nekat membakar rumahnya sendiri saat sang suami tidak berada di lokasi. Kanan rumah ini sejak kemarin sudah dia mengancam mau membakar. Jadi hari ini sudah terbakar. Ada dugaan besar yang bersangkutan dalam keadaan gangguan kejiwaan yang mengancam akan membakar itu dan benar adanya terjadi dibakar. Kebakaran saya kira anak-anak main-main aja, sebenarnya lari-lari ke sana. Saya lihat tuh ada asap. Didampingi sang suami, ibu rumah tangga ini kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate, Kabupaten Pulang Pisau.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata Ainus melaporkan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri sebagai pelapor atas laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Pelapor yakni terpidana Hadi telah diperiksa di lapas, sementara laporan atas Rudiana telah masuk ke ranah penyelidikan Mabes Polri. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina dari Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI menyatakan laporan atas Ibtu Rudiana telah memasuki ranah penyelidikan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi. Terpidana Hadi yang menuliskan kronologi kejadian yang menyeret Ibtu Rudiana sudah diperiksa penyidik di dalam lapas. Gelar perkara pertama sudah dilakukan sehingga saat ini laporan masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Para penasihat hukum, advokat dari kuasa Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tembok yang menutup akses rumah warga di Jakarta Timur akhirnya dibongkar. Tembok berhasil dibongkar setengah setelah adanya mediasi antar pemilik tanah dengan warga. Akses keluar masuk warga di Gang Jati, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur kini kembali normal pada Kamis pagi. Namun kendaraan bermotor belum bisa melintas karena tembok hanya dibongkar setengah untuk warga yang melintas. Tembok yang dibangun di tanah ahli waris bernama Muhammad Sidik dibongkar oleh petugas Kelurahan Cililitan. Pembongkaran dilakukan 2 petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cililitan. Mulanya, tembok menghalangi akses warga bernama Puji Rahayu. Puji pun terpaksa lewat rumah tetangganya karena akses depan rumahnya tertutup. Tembok akhirnya dibongkar setelah adanya mediasi kelima antara Sidik dan Rahayu di Kecamatan Keramat Jati. Nah, ini jam 9 pagi sekarang. Alhamdulillah sudah terbuka, cuma memang setengah dulu. Dan nanti akan ada surat pernyataan dan perjanjian akan dibuat kedua belah pihak. Gitu. Jadi kita akan klarifikasi masalah ini, kita jadikan nol lagi ya. Jadi kita dari semula. Dan insya Allah ke depannya dengan adanya surat perjanjian perdamaian ini. Hasil rapat kemarin di kecamatan memang sudah ada kesepakatan untuk dibongkar dan alhamdulillah saya juga bersyukur sudah ada kesepahaman bersama dan tadi pagi Pak Sidiknya sudah ke rumah, sudah menyiapkan surat-surat kesepakatan. Sebelumnya sekitar 21 warga termasuk lansia dan anak sekolah ikut terdampak akan tembok penghalang setinggi 2 meter. Dari Jakarta, Syahreja Saski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang sedang mengantri mengisi BBM terbakar di SPBU Ngranggon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kosong, break. Sebuah mobil yang sedang mengantri mengisi bahan bakar terbakar di SPBU Ngranggon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah petugas SPBU dan warga sekitar berusaha menjauhkan mobil dari tangki SPBU dan memadamkan api, namun api tak juga padam. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi melakukan pemadaman. Akibat kebakaran, badan mobil berikut isinya ludes terbakar. Menurut salah satu petugas SPBU, mulanya mobil tersebut hendak mengisi bahan bakar. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bawah mesin dan mobil terbakar. Sempat mau ngisi atau gimana sih Pak mobilnya? Ngisi bensin? Belum. Tapi sempat antri? Sempat antri. Terus ada percikan? Ada ledakan di bawah depan itu meledos. Bawa keluar api, Pak. Nah, mau ngisi bensin, terus langsung meledak, Mas. Ya. Gitu aja, wis. Bapaknya nanti mau kemana, Pak? Bapaknya nanti mau kemana? Dari Samsat. Mau pulang, ya. Tadi sempat ada nama-nama, Pak. Nama-nama. Pak, tadi sempat ada kendala memang mobilnya? Enggak ada, cuma bau bensin dalamnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Meski penyebab mobil terbakar belum diketahui pasti, namun diduga mobil mengalami korsleting listrik.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Blok M Jakarta Selatan selalu ramai didatangi warga, khususnya anak muda yang menghabiskan waktunya untuk berbagai kegiatan seru. Terlebih saat ini akses transportasi yang sangat mudah dengan adanya MRT dan busway yang membuat kawasan ini menjadi lebih hidup. Pemirsa, kawasan Blok M Jakarta Selatan identik dengan potret sosial remaja ibu kota. Dan saat ini saya berada di kawasan Blok M Jakarta Selatan, tepatnya di Taman Literasi. Dan saya mau mengajak Anda untuk menikmati malam di sini juga nih. Dan ada beberapa alasan nih yang membuat Blok M ini ramai setiap harinya. Di antaranya kawasan yang strategis, kemudian banyak pusat perbelanjaan dan juga kuliner, banyak hiburan, dan juga transportasi yang terintegrasi. Di antaranya ada MRT yang sudah dibangun sejak 2013 lalu dan membuat kawasan ini lebih hidup. Kemudian ada juga busway yang dapat digunakan sebagai alternatif transportasi. Dan kemudian saya mau mengajak Anda mencari di sini anak muda yang sedang liburan di Blok M ini dan tanya-tanya sedikit. Nah, ini dia. Halo Kak, selamat malam. Siapa namanya? Sisi Kirana. Kak, dari mana sih? Tinggal di mana? Di Lebak Bulus. Dari Kebayoran. Kesini naik apa dan alasan pakai transportasi ini apa? Naik MRT, soalnya kan karena deket dari rumah juga, terus dia langsung ke Blok M-nya, jadi kayak aksesnya gampang, terus cepet juga, terus murah juga sih, jadi enak lah aksesnya gitu. Nah, biasanya kalau liburan atau main-main ke Blok M ini ngapain aja sih? Biasanya itu sih kulineran, cari makanan-makanan viral kan yang sekarang, terus sama ngabisin waktu sama teman-teman aja sih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Selamat menikmati waktunya kembali di Blok M. Itu dia pemirsa, antusias memang warga yang di mayoritas anak muda ya yang main-main ke Blok M ini setiap malam sehingga kawasan ini selalu ramai. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Sadu Santo melaporkan. Pemirsa, diduga tidak sabar mengantri, puluhan pemotor menerobos jalan cor yang masih basah di Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya hasil cor-coran rusak dan membekas ban usai dilindas puluhan sepeda motor. Puluhan motor menerobos Jalan Raya Nanjung, Cimahi Selatan, Jawa Barat yang sedang direnovasi. Saat kejadian, lalu lintas selama perbaikan jalan dilakukan rekayasa buka tutup jalur. Namun puluhan pemotor tidak sabar dan nekat melintasi jalan dengan kondisi cor yang masih basah. Pengecoran juga baru dimulainya sekitar jam 3 subuh. Pagi-pagi ya otomatis masih basah. Dan tidak sabar juga. Akhirnya ini aja. Kini kondisi jalan yang baru dicor itu rusak berat dengan kedalaman lebih dari 10 cm. Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar proyek perbaikan jalan segera selesai. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 Denpasar akhirnya mendeportasi anak dan ibu warga negara asing asal Ukraina. Sebelumnya, bocah berusia 7 tahun terlihat menggelandang di sekitar kawasan Ubud, Bali. Sempat membuat heboh, seorang anak berkeluarga negaraan asing asal Ukraina akhirnya dideportasi bersama orang tuanya oleh pihak imigrasi TPI Denpasar pada Kamis pagi. Aka sebelumnya sering terlihat berkeliaran tanpa memakai baju di sekitar kawasan Ubud, Bali. Aksi bocah bule ini sempat membuat khawatir warga sekitar lantaran orang tuanya tak mampu melarang dan menjaga si anak lantaran suka mengamuk. Yang bersangkutan menggunakan visa on arrival tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Desember 2023 dan izin tinggalnya seharusnya berakhir di 21 Januari 2024. Namun ibu dan anak ini sampai hari ini masih berada di Indonesia dan dikenakan tindakan administratif imigrasi berupa overstay. Diketahui orang tua Aka tidak bisa pulang ke Ukraina karena kehabisan biaya setelah berlibur di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. It's okay. Kebakaran melanda sebuah bangunan lapak limbah plastik di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten.
Meski tidak ada korban, namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini sempat membuat warga panik. Asap hitam tebal muncul dari sebuah bangunan lapak limbah plastik yang terbakar di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan mudah menyebar hingga akhirnya meludeskan tumpukan limbah plastik di beberapa titik. Diduga api pertama kali muncul dari bangunan tempat istirahat pekerja akibat korsleting listrik. Limbah bahan-bahan plastik dan bahan-bahan yang lainnya lapak yang ada di wilayah ini. Menurut sumber dari pemilik tadi penyebab kebakaran ada dari arus pendek listrik yang ada di bangunannya, bangunan limbahnya itu terjadi korslet. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Satreskrim Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih jelang kirap bendera merah putih untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirap bendera akan dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diterbangkan ke IKN Nusantara. Gladi kotor dan gladi bersih, kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta. Upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Monas menjadi awal prosesi penyerahan dari Ajudan Wakil Presiden kepada Purna Paskibraka. Selanjutnya, bendera akan dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan detasemen kavaleri berkuda. Sementara, rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu diterbangkan ke IKN. Kepala Sekretariat Presiden menjelaskan, prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus simbol kebersamaan dan sinergi antara DKI Jakarta dan IKN Nusantara. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Bendera merah putih dan teks proklamasi akan tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibraka IKN Nusantara untuk dikibarkan. Dari Jakarta, Camar Haindra, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Golkar segera memberikan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan percaya diri jalan menuju Pilkada DKI Jakarta masih terbuka untuknya. Waketum Golkar, Doli, menyampaikan Golkar segera memberikan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman dukungan tersebut akan disampaikan secara bersamaan dengan partai-partai politik lain dalam koalisi Indonesia Maju. Pengumuman itu juga termasuk penyampaian dukungan kepada Deddy Mulyadi untuk Pilkada Jawa Barat. Doli juga menyatakan Golkar mengirimkan proposal ke parpol di luar KIM untuk menggalang dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Saudara Ridwan Kamil, ya sampai sekarang memang kita belum mengentam, belum menyampaikan secara resmi pencalonan saudara Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Tetapi itu sebagai konsekuensi ketika kurang dari seminggu yang lalu Partai Golkar langsung disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami, Pak Erlangga, yang kita sudah membuat keputusan untuk Pilkada di Jawa Barat memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi.
Jadi artinya Saudara Ridwan Kamil yang selama ini kita beri surat tugas di 2 tempat, Jawa Barat dan Jakarta, ya. Kalau kita ibaratkan tiket, berarti tiketnya yang di Jawa Barat sudah invalid karena sudah kita serahkan kepada Saudara Teddy Mulyadi. Artinya tiketnya yang sekarang masih hidup, masih valid itu ada di Jakarta. Waketum PKB Jazilul Wahid menilai wacana Koalisi Indonesia Maju bukan untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024. Jazilul tidak menampik adanya ajakan ke partainya untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. PKB juga akan mempertimbangkan kembali rekomendasi DPW PKB DKI Jakarta yang ingin mengusung Anies pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ini kan belum ada, KIMPLES juga belum ada kan, baru wacana, apalagi menjegal. Koalisi KIMPLES saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa, jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Sementara bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029, Anies Baswedan percaya diri jalannya menuju Pilkada DKI Jakarta masih terbuka meskipun di tengah ketidakpastian partai yang akan mengusung. Saat ini partai-partai yang tadinya sudah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan seperti PKS, PKB, dan Nasdem ramai-ramai memberikan sinyal gabung dengan KIMPLES. Semua kan spekulasi kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Setiap tentu kalau bicara tentang komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Hingga saat ini, Anies pun masih menjalin komunikasi dengan banyak pihak termasuk sejumlah partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menerima kedatangan penasihat Presiden Palestina Mahmud Al-Habas di kantor PBNU. Menyikapi situasi di Palestina yang memprihatinkan, PBNU pun menyerukan agar kekerasan Israel segera dihentikan. Penasihat Presiden Otoritas Palestina Mahmud Al-Habas mengunjungi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di gedung PBNU. Kedatangan Mahmud Al-Habas serta rombongan membahas tercapainya perdamaian rakyat Palestina. Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan negara lain yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. PBNU akan terus mendorong agar suara dukungan kemerdekaan atau perdamaian Palestina tetap diperjuangkan. Suara dari Palestina ini mendapatkan tempat yang seluas-luasnya di tengah publik Indonesia. إندونيسيا ولقاء علماء ومسؤولي وإدارة الجمعية وكذلك لقاء بعض المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وفي دولة إندونيسيا لتعزيز العلاقات الأخوية بين فلسطين وإندونيسيا للعلاقات. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan tetap mendorong perdamaian di Palestina dengan upaya gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sikap pemerintah Indonesia mendukung solusi upaya perdamaian bagi Palestina dan Israel. Kita fokus kepada upaya penyelesaian perdamaian. Ya, dari kita jelas bahwa kita terus, pertama kita mendorong agar terjadi ceasefire. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong
agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two-state solution. Jadi kita tetap fokus, fokus kita akan kita jalankan terus. Dan hari ini saya juga akan menerima ada delegasi dari Palestina yang akan ketemu saya. Mereka adalah tamu dari PBNU dan sore ini jam pukul 3 saya akan menyambat beliau dan kembali akan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UNRWA untuk dapat bekerja karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh UNRWA yang dimana Indonesia mengatakan bahwa UNRWA perannya masih sangat penting untuk membantu para pengungsi. Pemirsa, Bintang Timur Surabaya BTS FC keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Raihan juara ini merupakan ketiga kali beruntun setelah BTS FC mampu juara di musim 2021-2022 dan musim 2022-2023. Bintang Timur Surabaya BTS FC sukses merengkuh gelar juara Liga Futsal Profesional ketiganya secara beruntun. Selebrasi juara dilakukan di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Liga Futsal Profesional tahun 2024 menyuguhkan kompetisi kasta tertinggi Indonesia dengan berbagai pertandingan seru dan menarik. Seluruh klub bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Banyak hal positif yang terjadi di tahun ini. Kita melihat bahwa Liga Pro tahun ini sangat kompetitif. Bahkan juara liganya baru ketawanya di akhir, masih terus berkejaran gitu. Hingga pekan terakhir Liga Futsal Profesional masih menyajikan pertandingan seru. Meski sudah memastikan diri sebagai juara, BTS FC tetap tampil sangar dengan melibas habis lawannya Kinantan FC dengan skor telak 0-5. Di laga kedua giliran Black Steel FC melumat lawannya Pendekar United dengan skor 6-1. Dengan hasil ini, Black Steel FC harus puas keluar sebagai runner-up di papan klasemen. Pada laga ketiga, Cosmo JNE juga tampil apik setelah mampu mengalahkan lawannya Halus FC dengan skor 5-1. Sementara itu, hujan gol terjadi di laga keempat antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Pertandingan sengit ini menghasilkan 9 gol dengan kemenangan Unggul FC 4-5. Di laga penutup, Kancil WHW masih terlalu lincah bagi Giga FC. Dengan kemenangan 6-2, Kancil WHW harus puas menempati posisi ketiga di tangga klasemen. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo membuka secara resmi Nusantara Food and Hotel Expo NFH 2024 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Ajang ini menjadi wadah bagi para stakeholders untuk mengembangkan peluang bisnis khususnya di industri kuliner. Nusantara Food and Hotel 2024 menjadi pameran besar pertama yang menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan. Ajang ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di AIS BSD Tangerang. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo optimis kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha kuliner untuk saling terkoneksi dan menciptakan peluang bisnis di industri kuliner dan hospitality. Saya lihat di sini juga ada kompetisi yang diadakan, tadi ada kompetisi pastry, kompetisi juga barista. Nah, ke depannya kita bisa terus berkolaborasi. Ini kan meningkatkan artinya SDM kita juga ya, SDM culinary Indonesia. Dan di sini saya lihat juga banyak stakeholders pariwisata. Tentunya kita bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Ya. Kita ingin memajukan industri di Indonesia, khususnya Horeca. Dan mungkin target kami ke depannya, nama event kami Nusantara Food and Hotel. Semoga kita bisa adakan ini di Nusantara alias di Indonesia semuanya nanti. Tentunya dengan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nusantara Food and Hotel ini digelar dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 2024 mendatang yang terbuka untuk umum dan dibuka secara gratis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita Pakisatrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, ajang penghargaan Bali Tourism Awards kembali digelar di tahun 2024 di Denpasar, Bali. Ajang ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada pelaku jasa pariwisata yang mendukung pembangunan dalam rangka memajukan industri dan objek wisata di Pulau Dewata. Yayasan Indonesia Tourism and Travel Awards kembali menggelar ajang penghargaan Bali Tourism Awards 2024. Ajang yang telah digelar ke-9 kalinya ini memberikan penghargaan kepada tokoh atau kelompok yang dinilai berjasa sebagai penggerak dan inspirasi bagi kemajuan sektor pariwisata yang ada di Bali. Salah satunya Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang menerima penghargaan Nugraha Mahotama. Masih segar dalam ingatan kami bagaimana kita berjuang bersama mengatasi pandemi bahu-membahu, dan saya sama Pak Bupati di tahun 2020-2021 melihat bagaimana pariwisata bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Dan berkat kerjasama kita semua, berkat kolaborasi, sekarang Bali sudah bangkit. Menparekraf Sandiaga Uno berkomitmen akan terus memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, dengan mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur demi kenyamanan wisatawan saat berlibur. Dari Denpasar, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Berwisata ekstrim dengan aktivitas river tubing di Sungai Cihonje, Sumedang, Jawa Barat. Para wisatawan bisa mengarungi arus Sungai Cihonje dengan deras dengan melewati sejumlah rintangan. Saat mau menuju ke sungai, kaki gue terpelosok nih ke dalam lumpur. Ada, jangan di kaki gue, biar makin masuk. Biar makin masuk. Ini minyak bumi. Trainingers, selain alat pengaman, pemanasan juga harus dilakukan sebelum pengarungan. Kini saatnya memulai pengarungan. Travel Addict tanpa batas. Untuk bermain river tubing memang mudah Tradikers. Kita hanya duduk di atas ban dan berjalan di bawah arus sungai. Tapi tetap harus waspada karena semua memiliki resiko. Setuju banget, Ban. Sikap hati-hati dan sigap atas jeram dan hol sungguh dibutuhkan. Jadi Tradikers, yang bikin serem itu kalau jalan, posisi lu kebalik, lu ngadep belakang, nggak bisa lihat depan itu, wah, lu nggak bisa ngelihat ada depan ada apa. Jadi lu harus cepat-cepat kontrol, balik lagi ke depan. Lanjut! Widih, Tradikers. Sepertinya arus Sungai Cihonje mulai kencang nih. Aduh, gue kok kesulitan ya untuk mengendalikan ban. Aduh, jatuh deh gue. Kenapa lo, Ban? Jatuh. Tradikers, emang bener sih yang dibilang sama Alban. Arus air emang tidak dapat ditebak. Gue juga sulit nih menyimbangkan ban. Waduh, nggak kehitung dia Tradikers, jatuh mulu gue nya. Perahu gue miring-miring sih. Terus gue mental deh, kali ini kayaknya kaki gue butuh perawatan. Untung aja ada Akang Barkah. Jadi kan gue bisa melanjutkan pengarungan lagi. Yang ini Kang, kakiku sakit.
panorama alam di Raja Ampat, Papua masih menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain gugusan pulau-pulau, Raja Ampat juga menyimpan spot wisata unik berupa batuan kars dan juga Bukit Goa Tengkorak. Raja Ampat seolah tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Selain memiliki keindahan alam bawah laut, Raja Ampat juga mempunyai spot wisata alam lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Salah satunya Pulau Lapintol, yang bisa diakses dengan speedboat sekitar 45 menit dari distrik Teluk Maya Libit. Sebelum sampai di Pulau Lapintol, wisatawan disuguhi hamparan laut yang berwarna hijau toska dan pulau-pulau karang atau bukit kars. Tiba di Pulau Lapintol, wisatawan disuguhi dua batu berbentuk unik yang dipercaya warga memiliki mitos keberuntungan jika meletakkan uang logam di batu tersebut. Dari Pulau Lapintol, spot wisata lainnya adalah Pulau Tengkorak yang terletak di Pulau Poskabalo yang bisa ditempuh sekitar 45 menit. Dinamakan Pulau Tengkorak lantaran memang banyak kerangka manusia yang berserakan di bebatuan kars. Konon menurut cerita warga, Pulau Poskabalo ini adalah tempat persembunyian tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Nanti punya peninggalan dari antara Jepang dengan Belanda. Sebenarnya di sini nih banyak, puluhan, pulang mulai dari anggotanya semua di sini lengkap. Cuman banyak orang yang curi pun sebenarnya kita tidak tahu yang curi yang sebenarnya siapa. Tapi yang jelasnya mereka bawa pindahkan ke Sorong untuk mereka jual di Sorong. Nah, setelah puas menjelajahi Pulau Bebatuan Kars dan Pulau Tengkorak, wisatawan akan disuguhkan keindahan matahari terbenam di Teluk Maya Libit. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Chandra Suripati, iNews melaporkan. Bagi Anda yang mencintai wisata Korea, tidak usah jauh-jauh pergi ke negeri ginseng untuk menikmati wisata water slide. Di Pasuruan, Jawa Timur ada destinasi wisata alam ala Korea meluncur dari ketinggian 21 meter di atas perosotan air. Wah, seru banget ya meluncur dari ketinggian dan basah-basahan. Dengan menggunakan ban, kita meluncur di lintasan sepanjang 100 meter. Namanya water slide atau perosotan air. Sebelumnya permainan ini populer di Korea. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng karena di Pasuruan, Jawa Timur Anda bisa menikmati wisata water slide. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter yang disebut-sebut tertinggi di Jawa Timur. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak sama takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong Pak, asik. Ini tinggi. Untuk naik wahana ini pengunjung dikenakan tarif Rp75.000. Selain untuk dewasa, wahana ini aman untuk si kecil yang tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal pemandu. Jadi kita tambahin media ban, biar untuk ramah untuk anak-anak, orang dewasa, bahkan yang takut ketinggian. Jadi lebih ramah gitu. Bukan hanya water slide, tempat wisata ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea dengan berbagai ornamen khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.